Sembuhkan, cepat. Camil menyembuhkan memar di sisi Gam, yang terkena serangan ork terbang saat dia menumpuk penyembuhan pada pedang yang diacungkan untuk merapal mantra tergesa-gesa sebelum efek mantranya hilang. Saat dia melihat lusinan batu ajaib tak berwarna berserakan di tanah, Sutomu terbang ke langit untuk mengawasi pertempuran. Karena game ini menggunakan sudut pandang orang ketiga, sekarang lebih mudah bagi Sutomu untuk memberikan instruksi secara akurat karena dia bisa terbang. Dia tidak bisa menggunakannya jika dia menghadapi monster terbang seperti Wyvern, tetapi jika tidak ada, dia pikir akan lebih baik menjadi pendukung dari langit. Sutomu menyadari bahwa mereka telah bertarung selama hampir 1 jam setelah melihat arloji sakunya, lalu menghela napas berat setelah segerombolan monster tampaknya akhirnya tenang. Setelah berburu domba petir, mereka memperoleh batu ajaib petir yang berharga dan segera menemukan gerbang hitam. Karena keberuntungan telah berpihak padanya, Sutomu melewati gerbang hitam. Di sisi lain, ada tebing, yang dekat dengan sekelompok ork. Dia berada di tempat yang cukup dekat untuk melihat peralatan yang mereka gunakan, seperti busur, katana, del. Segera setelah itu, pertempuran dimulai. Sementara para ork bertarung melawan Wyvern dan Kanfagaru, yang merupakan monster yang terlihat seperti kanguru dan pandai dalam pertarungan jarak dekat. Setelah mereka menerobos kelompok monster, karena tepi tebing berbahaya, mereka terus bertukar tempat saat mereka bertarung. Setelah itu, kelompok ork menang, tetapi dengan cepat kembali bertarung, kali ini, bersama mereka. Serangan gencar mereka membuat Sutomu kebingungan. Gam menerima banyak serangan sampai bagian atas armor peraknya hancur sebagian. Ada juga penyok pada armor yang disebabkan oleh serpihan Wyvern yang menembusnya. Kerusakan pada peralatan Camil tidak terlalu buruk, tetapi ketika naganya habis, dia mulai terlihat lelah dan kekuatan ayunannya yang besar sepertinya telah berkurang banyak. Gam dan Camil segera menjatuhkan diri ke tanah ketika mereka melihat ork terakhir akhirnya berubah menjadi batu ajaib. Sutomu dengan cepat turun dari langit ke tempat mereka berada. Ternyata, 3 orang yang bertarung melawan kawanan monster itu sulit. Sutomu juga menyadari kekurangan anggota di partinya. Dengan monster sebanyak ini, Gam sendiri tidak akan pernah bisa menghadapi mereka, jadi Sutomu dan Camil harus mengurus beberapa monster. Paling tidak, jika ada tank atau penyerang lain, Sutomu menggertakkan giginya seperti yang dia bayangkan jika Emi ada di sini. Dia yakin bahwa mereka akan dapat membalikkan keadaan jika ada 1 orang lagi yang membantu mereka dalam pertempuran. Tapi kemudian, jika dia mendaftarkan Emi, Camil tidak akan ada di sini, yang tidak akan mengubah situasi. Aku ingin tahu apakah Emi-san baik-baik saja. Emi memulai perjalanan ke markas Solid sendirian di pagi hari setelah mendengar tentang laporan itu. Sutomu juga mendengar dari Gam bahwa para penjaga telah ditangkap. Jadi, Emi pergi ke markas dengan arah yang dia buat sendiri dan melapor ke sana. Sutomu sangat terkejut sehingga dia tidak bisa tertawa. Sutomu khawatir dia tidak akan dapat mengikuti wawancara sampai dia dibebaskan, tetapi menilai dari laporan perusahaan Solid, tampaknya mereka tidak membawa Emi ke pengadilan. Para penjaga melaporkan bahwa tidak ada kecaman, dan wakil kapten guild juga melaporkannya. Mereka juga mengatakan bahwa Emi harus segera dibebaskan. Pasti sulit bagi mereka juga, ya. Sutomu mengumpulkan batu ajaib saat dia menyerahkan handuk kepada keduanya yang berjongkok di tanah, lalu mengingat tentang wakil kapten guild. Penampilan wakil kapten memberi kesan seorang pria gaji setengah bayar Jepang yang lelah yang terlalu rendah hati. Sekarang dia tiba-tiba ditugaskan dengan tugas sebagai kapten guild, dia secara alami akan menyibukkan diri dengan pekerjaan administrasinya, lebih dari peran wakil kapten sebelumnya. Akhir-akhir ini, pipinya yang bengkak tampak semakin kurus. Sutomu diliputi ketakutan ketika dia memikirkan bagaimana wakil kapten akan runtuh dalam waktu dekat. Dia telah mempercayakan beberapa pekerjaan klerikal kepada penggantinya, tetapi tampaknya tidak ada banyak kemajuan dengan revisi laporan perusahaan Solid. Ada 3 perusahaan surat kabar yang telah diberikan hak istimewa untuk menerbitkan surat kabar tentang penjara bawah tanah kepada para bangsawan yang memerintah kota Labirin. Di antara mereka, Solid Company adalah yang pertama memperoleh hak istimewa. Mengingat bahwa sisa perusahaan hampir tidak memberikan kepatuhan, mereka sekarang berada di bawah oligopoli. Akibatnya, manfaat dari penerbitan surat kabar, layanan percetakan, acara kota, del sangat besar dan memiliki pengaruh besar pada warga. Mereka juga memiliki hubungan yang kuat dengan petualang dari klan utama dan petualang populer. Guild, yang awalnya sejajar dengan mereka, tidak bisa lagi dibandingkan. Saat ketenaran perusahaan Solid meningkat, mereka memiliki pengaruh yang lebih besar dibandingkan dengan persekutuan. Itulah sebabnya, Solid Company adalah yang kuat ketika bernegosiasi untuk merevisi laporan.
Meskipun masih ada laporan Emmy untuk mereka periksa, mereka tidak akan menolak revisi tentang Lucky Boy. Sampai saat ini, Solid Company telah mengoreksi beberapa kesalahan cetak pada laporan tersebut, tetapi mereka hampir tidak pernah meminta maaf atas koreksi tersebut. Selain itu, bahkan jika mereka mengoreksi laporannya, perusahaan Solid tidak akan bisa meminta maaf dan memberi kompensasi kepada petualang beruntung yang baru saja menerobos Shell Crab, belum lagi yang populer. Permintaan maaf itu menciptakan peluang bagi mereka untuk memanfaatkan perusahaan surat kabar lain dan menaikkan peringkat mereka sebagai perusahaan surat kabar papan atas. Sutomo telah menerima laporan dari Serikat Wakil Kapten bahwa insiden penyerangan yang melibatkan Emmy saat ini sedang diselidiki. Seperti yang diharapkan, karena dia merasa kasihan pada Camille, Sutomo bertanya apakah mereka akan mengembalikannya. Dia bahkan menundukkan kepalanya ke Wakil Kapten untuk mengurus masalah daripada dia menyelesaikannya sendiri. Rupanya, Camille telah melakukan hal serupa sebelumnya. Dia tidak jauh berbeda dari Emmy, ya, pikir Sutomo. Yah, jika kita bisa memburu naga api, negosiasi mungkin akan sedikit berkembang. Kami tidak ingin perusahaan surat kabar lain membocorkan berita tentang 3 orang yang mengalahkan naga api dan menerobos partai, juga. Sutomo mengantisipasi bahwa jika orang mendengar tentang mereka bertiga menerobos naga api untuk pertama kalinya, popularitas mereka pasti akan meningkat. Dengan itu, dia ingin membuat perburuan naga api sukses pada percobaan pertama. Untuk mewujudkannya, mereka akan mengadakan pertemuan untuk merencanakan pertempuran. Sutomo memanggil mereka setelah mereka mengumpulkan batu ajaib. Kerja bagus, apa kamu baik-baik saja? Ya. Camille membiarkan handuk tergeletak di kepalanya. Beberapa helai rambutnya yang merah dan panjang tersangkut di lehernya basah oleh keringat, napasnya masih kasar. Ini adalah pertama kalinya Sutomo melihat Camille kelelahan sejak perjalanan panjang. Dia melanjutkan pembicaraannya sambil menyembunyikan keterkejutannya. Kupikir kita telah membunuh sebagian besar monster di sekitar kita. Saya benar-benar ingin menyebutnya sehari, tetapi saya tidak dapat mengingat di mana gerbang hitam itu lagi. Mereka langsung masuk ke pertempuran setelah mereka keluar dari gerbang hitam, jadi mereka sudah bergerak cukup jauh, membuat Sutomo kehilangan posisi asli gerbang hitam itu. Ngomong-ngomong, bukankah lebih baik kita mencari titik aman terlebih dahulu? Ah, itu benar. Aku akan mencarinya sebentar lagi, pakaian. Saya akan mencari titik aman. Jika kamu bertemu monster apapun, tolong gunakan ramuan di dalam tas. Aku juga akan. Tidak apa-apa, aku akan mencarinya sendiri. Bagaimanapun, kami telah memutuskan tentang distribusi dan karakteristik titik aman di pertemuan sebelumnya. Petik 2. Camille mencoba berdiri dengan menggenggam tangan Sutomo setelah dia menjatuhkan tas ajaib itu, tetapi Sutomo membujuknya. Menyentuh tangannya, Sutomo merasakan sensasi terbakar dan lembab. Sutomo menyerahkan tempat itu kepada Gam yang masih relatif sehat. Dia melayang ke udara dan terbang dengan kecepatan tinggi. Kemudian, seperti berkah tersembunyi, dia menemukan sebuah gua di dekatnya di tengah tebing yang sangat mirip dengan fitur titik aman. Karena tidak ada apa-apa lagi di gua yang dangkal itu, Sutomo segera kembali. Gam berdiri diam saat dia diam-diam melipat tangannya dan membawa tas ajaib Sutomo di punggungnya. Camille masih berbaring di tanah. Setelah Sutomo berbicara singkat bahwa dia telah menemukan titik aman, Gam mengangguk dan membuka mulutnya. Kesadaran Camille-san memudar. Masih terkejut dengan suara tenang Gam, Sutomo menatap Camille yang sedang berbaring. Napasnya jauh lebih kasar daripada beberapa saat yang lalu, dan pipinya memerah luar biasa. Ayo segera lanjutkan ke titik aman. Dipahami. Sutomo merasa sedikit tidak nyaman dengan jawaban Gam yang sedikit renyah dan bermasalah saat dia menggendong Camille, yang menderita demam yang tidak biasa. Dia buru-buru pergi ke gua titik aman, lalu segera meletakkan tikar lendir di tanah dan juga meletakkan Camille di sana. Sutomo menggulung tikar di samping kepalanya dan menggunakannya sebagai bantal. Camille sangat lelah sehingga dia kehilangan kesadarannya. Apakah demam dan keringat abnormal di tubuhnya disebabkan oleh dragonification? Meskipun Sutomo mencoba untuk mengingat sesuatu yang aneh ketika dia dalam wujud naganya, dia tidak melihat adanya kelainan di dalam dirinya. Untuk saat ini, dia akan menyembuhkan dan memberinya obat terlebih dahulu. Untuk mendinginkan tubuh panasnya, dia menggunakan handuk, ember kayu, dan alat ajaib dari tas ajaibnya untuk membuat air minum. Dia menempatkan batu ajaib yang tidak berwarna ke dalam alat ajaib dan menyimpan air di ember. Kemudian, Sutomo mengeluarkan alat ajaib berbentuk silinder yang terbuat dari batu ajaib es mahal, yang dia beli karena dia ingin minum dingin, itu hanya bisa dikumpulkan dari luar penjara bawah tanah. Saat siap digunakan,
Sutomo mencelupkan handuk ke dalam air untuk membuatnya dingin, lalu melonggarkan sedikit pelindung kulit merahnya dan menekan handuk untuk mendinginkan dahi, leher, ketiak, paha, pakaian. Bisakah kamu mengipasi dia? Tentu. Gam mengawasi Sutomo melewati kipas lipat saat Gam sedikit mengernyitkan alisnya, lalu mengipasi Camil. Sutomo duduk di seiza di sebelah Camil saat dia memeriksa suhu tubuhnya. Dia mencelupkan handuk ke dalam air lagi sebelum menyusun kembali mantra penyembuhan dan medis. Sutomo terus melakukannya selama sekitar 15 menit sambil menggunakan ramuan biru. Suhu Camil mulai kembali normal dan napasnya menjadi rata. Sutomo yang lega menyeka Camil yang basah kuyup karena keringat dengan handuk. Sepertinya demamnya sudah turun. Apa yang lega? Benar. Gam membuat ekspresi seperti dia ingin mengatakan sesuatu ketika dia melihat alat ajaib yang digunakan Sutomo, tetapi setelah melihat senyum lega Sutomo, dia mengendurkan ekspresinya. Kemudian, setelah beberapa saat, Camil mulai sadar dan tersentak. Kamu sudah bangun. Bisakah kamu meminum airnya? Sutomo memanggil Camil yang baru saja membuka matanya. Dia menuangkan air dingin ke dalam cangkir dan membawanya dengan lembut ke bibir Camil. Saat dia memiringkan cangkirnya sedikit demi sedikit, dia mulai meminum airnya perlahan. Tampaknya kesadaran Camil berangsur-angsur menjadi jelas, lalu dia perlahan membuka matanya. Kekuatannya tampaknya telah pulih juga. Sutomo menuangkan air ke dalam cangkir lagi dan menawarkannya kepada Camil. Bisakah kamu meminumnya sendiri? Saya kira tidak demikian. Maaf, tapi bisakah kamu membantuku minum? Tentu saja, ini dia. Sutomo perlahan mendekatkan cangkir itu ke mulut Camil. Dia menggelengkan kepalanya sambil terkekeh. Apakah kamu akan melakukannya dari mulut ke mulut? Petik 2, petik 2. Dingin sekali. Camil mengambil cangkir dari Sutomo yang khawatir namun kalah. Dia mengangkat tubuhnya dan mulai meminum airnya perlahan. Tutupi bagian depanmu, bagian depanmu. Sutomo adalah orang yang melepas pakaianku. Saat Camil bangkit, armor kulitnya yang kendur terlepas, memperlihatkan pakaian dalam hitamnya yang dengan jelas membentuk dadanya yang longgar. Camil, yang memiliki baju ganti, tersenyum nakal pada Sutomo yang menghadap ke belakang. Kamu selalu memiliki tatapan penuh gairah ketika kamu melirik punggungku, bukan? Ya, aku selalu bertanya-tanya apa yang akan terjadi setelah sayap yang tumbuh dalam wujud nagamu menghilang. Itu rahasia. Dengan satu tegukan, Camil meminum airnya, lalu Sutomo memberikan permen asin dan segelas air lagi padanya. Camil melemparkan permen asin ke dalam mulutnya dan menggulungnya seolah itu benar-benar enak. Gam juga mendapatkannya dari Sutomo. Setelah menerimanya, dia mengibaskan ekor hitamnya ke kiri dan ke kanan. Ngomong-ngomong, apakah kondisimu baik-baik saja? Ya, saya pikir saya pasti akan mati. Camil melihat sekeliling saat dia mengunyah permen asin sebelum dia menghentikan kata-katanya ketika dia melihat beberapa botol kosong di atas tikar dan alat ajaib berbentuk silinder yang masih memiliki batu ajaib es di dalamnya. Alat ajaib dengan batu ajaib es. Bahkan ada ramuan. Apa yang kamu lakukan? Camil menatap Sutomo saat dia menyipitkan matanya, mengucapkan beberapa kata yang dipenuhi dengan sedikit kemarahan. Sutomo tanpa sadar merapikan barang-barang itu ke tas ajaibnya. Akan lebih baik jika Anda hanya mengumpulkan peralatan dan membiarkan saya mati. Itu sangat sia-sia, bukan? Petik 2. Ya, memang. Pemahaman Sutomo yang lambat tentang kata-kata Camil membuatnya terdiam beberapa saat. Lagi pula, jika dia hanya meninggalkannya pada takdirnya untuk mengumpulkan peralatan dan kembali sebagai gantinya, dia tidak perlu menyia-nyiakan batu ajaib es dan ramuan. Bukankah menurutmu begitu, Gam? Ya, Gam diam-diam mengangguk saat dia melihat tindakan Sutomo. Dia merasa jika dia berada di posisi Camil, dia akan berpikiran sama. Bagaimanapun, mereka bisa dihidupkan kembali, jadi tidak perlu membuang bahan apapun. Tapi Sutomo akan menentangnya, kan? Dia lebih suka melewati semua masalah ini. Sepertinya kamu sudah mengerti, Gam. Melihat Sutomo tertawa puas, Gam sedikit mengangkat bibirnya. Sutomo berseru gembira saat dia mencoba tos Gam, tetapi Gam tidak merespons dengan baik dan suasana segera menjadi canggung. Itu yang aku rasakan. Tunggu, apa yang kamu rasakan? Camil menjadi tenang setelah melihat Sutomo berbicara seolah dia telah ditipu. Setelah mengeluarkan desahan yang berlebihan, Sutomo menoleh ke atas saat dia merangkum apa yang dia bicarakan. Kemudian Camil menatapnya tanpa bergerak seolah ingin melihat apakah mereka bisa memahami pikiran satu sama lain. Aku benci kalau itu menyakitkan.
Anda sudah tahu bahwa saya benci ketika saya disengat, kan? Petik 2. Ya. Jadi jelas saya tidak ingin mati. Kalian berdua mungkin bisa mati dengan damai, tapi tidak denganku. Jika memungkinkan, saya tidak ingin mati lagi. Mengalami kematian karena terbakar oleh nafas korosif naga kuno adalah kenangan yang bisa menyita saraf Sutomu hanya dengan mengingatnya. Sutomu tidak ingin lagi merasakan sakit ditelan makhluk raksasa dan dilarutkan oleh asam lambung. Itulah sebabnya, aku tidak menyesal menghabiskan uang untuk menghindari kematian. Jika Camil mati, maka kemungkinan besar aku juga akan mati. Jadi saya ingin Camil hidup sebanyak yang dia bisa bahkan jika itu berarti saya harus mengeluarkan uang. Aku ingin dia menjadi tamengku. Bukankah aku yang menjadi perisainya? Ah, ya, maaf. Camil akan menjadi tombakku, kalau begitu. Sutomu meminta maaf kepada Gam yang mengganggunya di tengah jalan, lalu melanjutkan pembicaraan. Karena itu, jika Camil mati, aku akan dikelilingi oleh masalah. Jadi tidak apa-apa untuk menghabiskan uang. Bukankah petualang lebih cocok untuk ini? Ahahaha, pasti. Saya ingin melakukannya jika memungkinkan. Ini akan menyenangkan, bukan begitu? Meskipun kemungkinan kembali ke Jepang, Sutomu tidak bisa mengabaikan ini. Dia juga tidak menyukai gagasan untuk bertahan hidup di penjara bawah tanah. Ada juga fakta bahwa dia tidak tahu apakah dia bisa mati seperti mereka. Jika kebetulan dia mati, itu tidak menjamin dia bisa dihidupkan kembali juga. Itu yang aku rasakan. Petik 2 titik 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 titik. Tidak ingin mati, ya. Aku sudah membuang perasaan seperti itu sejak lama. Berapa kali dia mati sebelum dia berhasil mencapai level 58. Camil, yang telah berhenti menghitung sejak hari kematiannya yang ke-100, menertawakan dirinya sendiri. Aku tidak ingin melihatmu menderita. Jika itu untuk Anda, maka saya tidak keberatan menghabiskan sejumlah dana. Apakah kamu akan merasa senang jika aku mengatakan itu? Petik 2 titik 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 titik. Tidak, tidak juga. Anda pasti menggunakan sumber daya untuk saya, tetapi itu juga berlaku untuk Gam. Itu adalah aturan yang tidak dapat diganggu-gugat bahwa penyembuh harus memperlakukan anggota partai mereka secara setara. Sutomu menjawab sambil menatap ke kejauhan, mengingat tentang era game ketika orang lebih suka menyentuh topik sensitif kesehatan mental setelah mendirikan klan mereka sendiri, bahkan memasak makanan secara pribadi atau membuat hadiah untuk diberikan kepada teman-teman mereka. Camil, kukuku. Saya mengerti. Bisakah kamu bergerak? Ya, tidak masalah. Saya merasa jauh lebih baik dari sebelumnya ketika kami melewati gerbang. Senang mendengarnya. Kalau begitu, karena peralatan kita telah rusak, mari kita segera mundur. Sutomu. Camil memeluk Sutomu, yang baru saja bangkit dari posisi Seiza, dari depan. Camil melepaskan Sutomu ketika dia masih bingung. Terima kasih, karena menyelamatkanku. Melihat senyum mempesona Camil, Sutomu sedikit terkejut sebelum dia menanggapinya.